Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gria Adi Nugrasati dengan NIM B1A1231115. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan materi terkait proteksionisme. Berikut materinya. Proteksionisme ini adalah sebuah kebijakan ekonomi yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar negeri. Biasanya hal proteksionisme ini dilakukan suatu negara untuk mendukung secara keseluruhan produksi dalam negerinya tanpa ketergantungan dengan produk negara lain. Upaya proteksionisme ini dilakukan seperti membatasi tarif, kuota, dan regulasi dalam hal melakukan perdagangannya dengan negara lain. Lalu apa tujuan dari perlakuan proteksionisme ini? Adapun yang pertama yakni melindungi industri baru. Tentu industri baru yang ada pada suatu negara membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan bersaing di pasar domestik sebelum harus menghadapi tekanan dari masuknya produk dari negara lain atau produk asing. Yang kedua, menjaga lapangan kerja. Dengan membatasi impor produksi dalam negeri, meningkatkan beberapa produk yang memiliki kualitas dan mutu yang sangat terjamin sehingga dapat menciptakan dan menjaga prospek lapangan pekerjaan di negara tersebut. Yang ketiga, melindungi keamanan nasional. Sektor-sektor strategis seperti pertahanan, energi, dan pangan perlu dilindungi agar tidak tergantung kepada negara lain dalam kondisi darurat. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Proteksionisme dapat membantu negara menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Ya, tentu hal ini dilakukan untuk negaranya itu sendiri tidak selalu mengandalkan produk-produk yang sering diimpor dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya. Yang kelima yakni mengatasi ketidakseimbangan neraca perdagangan. Dengan membatasi impor, tentu negara dapat mengurangi defisit perdagangan dan meningkatkan ekspor dari produksi lokal negaranya sendiri. Tentu hal ini dapat menambah keuntungan dan pendapatan dari negara itu juga. Apa saja alat-alat dari proteksionisme ini? Yang pertama yakni memainkan tarif atau pajak yang dikenakan pada barang impor agar harganya menjadi lebih mahal dibanding produk lokal. Yang kedua ada kuota, tentu dengan pembatasan jumlah barang impor dari negara lain tertentu digunakan agar tidak membanjiri pasar domestik dari negara itu sendiri. Yang tiga, subsidi atau bantuan dari pemerintah kepada industri lokal agar lebih kompetitif terhadap produk luar negeri. Dalam halnya proteksionisme ini, tentu pemerintah dari negara tersebut prioritaskan atau memberikan dukungan kepada industri lokalnya untuk membuat produk yang lebih bermutu, berkualitas agar produk tersebut dapat menyaingi produk yang dibuat oleh negara-negara maju ataupun negara luar lainnya. Yang keempat, hambatan dan tarif. Regulasi teknis, standar mutu, dan prosedur administratif yang dipersulit suatu negara yang dipenuhi untuk mengimpor barang dari suatu negara. Dikarenakan melakukan proteksionisme ini, tentu barang-barang impor akan tidak selalu masuk ke negara kita, mana kita harus memprioritaskan ataupun mendukung agar produksi-produksi dari negara untuk meningkatkan produksi lokal. Yang kelima, manipulasi nilai tukar. Menurunkan nilai mata uang domestik untuk membuat produk lokal yang lebih murah di pasar internasional dan produk impor menjadi lebih mahal. Dari perlakuan negara melakukan proteksionisme serta tujuan negara tersebut melakukan hal proteksionisme tersebut, terdapat dampak positif dan juga dampak negatif negara melakukannya. Yang pertama, dampak positifnya, lindungi industri dalam negeri. Tentu hal proteksionisme memberikan waktu bagi industri lokal untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, keamanan ekonomi negara. Mengurangi risiko ekonomi akibat ketergantungan pada negara lain, terutama dalam sektor-sektor yang mungkin disebut vital seperti hal-hal dalam keamanan, alutsista, hal-hal kesehatan, dan lain sebagainya. Yang dimana dalam hal ini ditekankan kepada produksi lokal agar dapat membuat sesuatu yang memiliki nilai sama dengan produk-produk yang dapat dihasilkan oleh negara lain, terkhusus negara maju. Tapi ada pula dampak negatif dari perlakuan proteksionisme ini. Yang pertama, memancing perang dagang.
Negara lain dapat membalas dengan kebijakan proteksionisme yang dapat merugikan negara kita dan juga negara lainnya. Dikarenakan adanya rasa keterbatasan negara tersebut untuk memasukkan produknya kepada negara kita, tentu dikarenakan negara yang tahu terhadap regulasi proteksionisme yang negara kita lakukan, tentu negara tersebut merasa terugikan karena adanya pembatasan produk yang sebenarnya negara tersebut dapat menguntungkan dari produk yang tersebut. Oleh karena itu, negara lain pun membuat kebijakan atau regulasi proteksionisme kepada negara kita yang tentu itu dapat berpengaruh terhadap ekonomi dari negara kita itu sendiri. Yang kedua, peningkatan harga barang. Konsumen harus membayar lebih mahal karena produk lokal cenderung lebih mahal dibandingkan produk impor. Karena keseimbangan antara produk impor dengan produk lokal, karena produk impor pasti jarang akan masuk kepada negara kita, produksi produk atau barang lokal akan dimahalkan karena adanya ketergantungan akan barang lokal. Tentu konsumen dari masyarakat tersebut akan selalu membeli produk lokal dan nantinya akan membuat produk lokal tersebut menjadi langka. Ya, salah satu alternatif solusinya dengan cara memahalkan produk tersebut, produk lokal, agar tidak terjadinya kelangkaan terhadap kebutuhan produk-produk lokal pada negara tersebut. Yang ketiga, penurunan efisiensi ekonomi. Industri yang dilindungi bisa kehilangan insentif untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Dan yang keempat, pengaruh negatif pada negara berkembang. Negara berkembang yang mengandalkan ekspor ke negara maju akan mengalami kesulitan jika proteksionisme diberlakukan secara luas. Hal yang tergantung pada poin keempat, pada dampak negatif ini dilakukan proteksionismenya pada negara maju. Jika negara maju melakukan proteksionisme atau pembatasan barang yang dapat diterima oleh negara mereka, tentu negara berkembang akan sulit untuk mendapatkan keuntungan dalam halnya mengekspor barang-barang yang mereka produksi itu sendiri. Oleh karena itu, negara berkembang pun tidak akan maju ataupun tidak memiliki pendapatan. Jadi kesimpulan dari proteksionisme ini, apabila suatu negara ingin melakukan hal proteksionisme, negara tersebut harus bisa memprediksi apakah keuntungan dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri suatu negara tersebut berjalan dengan sempurna dan juga baik. Hal ini bertujuan agar negara tersebut bisa memperoleh kesejahteraan bagi masyarakat dan juga pendapatan dari negara tersebut, serta menjalin hubungan baik kerjasama di aspek perdagangan dengan negara-negara lain tentunya. Sekian penjelasan terkait materi proteksionisme dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.